Halo teman-teman semuanya, jadi Shani, saya perwakilan dari kelompok 5 telah menyajikan sebuah data tinggi badan daripada kelas 12E dari yang terkecil hingga sampai dengan yang tertinggi. Nah, tujuan dari penyajian data tinggi badan tersebut adalah untuk menentukan yang pertama adalah MEA, modus, dan juga median, dan diagram. Teman-teman, perkenalkan saya Raffi Kolom 7 Kalat Kondalisda, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang modus dari data tunggal. Di sini teman-teman seperti yang kita lihat di papan sudah ada data tinggi badan dari kelas 12F. Jadi teman-teman, data tunggal itu seperti kita lihat di sini, datanya belum dimasukkan ke tabel frekuensi. Ini masih berupa data tunggal teman-teman, seperti ditulis satu-satu tingginya 146, 148 dan seterusnya. Jadi teman-teman, untuk mencari modus dari data tunggal ini sebenarnya sangat mudah sekali, yang dimana kita hanya tinggal melihat data apa saja yang paling sering muncul di antara data-data yang sudah disajikan. Saya akan coba mencari, misalnya seperti ini, saya sudah temukan data yang paling sering muncul adalah 152 muncul sebanyak 3 kali, dan 161 juga muncul sebanyak 3 kali. Jadi teman-teman, di sini dapat kita simpulkan bahwa modus dari data tinggi badan kelas 12E ini adalah 152 dan 161. Sekian singkat penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik teman-teman, saya Shani. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari MEA dari data tunggal. Nah, di sini sudah disediakan data tinggi badan dari kelas 12E. Nah, cara mencari MEA dari data tunggal ini teman-teman sangat mudah sekali dengan cara menjumlahkan seluruh data tinggi badan dari kelas 12E. Nah, langkah yang pertama adalah menjumlahkan 146, 148, 148, 149, 150 yang menghasilkan 741. Lalu 150, 151, 152, 152, 152 lagi menghasilkan 757. Lalu ditambah lagi 153, 154, 155, 155, 156 yang menghasilkan 773. Lalu ditambahkan lagi 156, 157, 158, 158, 160 yang menghasilkan 789. Lalu ditambahkan lagi 160, 161, 161, 161, 162 yang menghasilkan 805. Lalu ditambahkan lagi 162, 163, 165, 170 dan 173 yang menghasilkan 833. Nah, hasil dari penjumlahan tersebut adalah 4.700. Nah, dari sini kita bagikan 4.700 ini dengan dari hasil dari penjumlahan dari tinggi badan kelas 12 kita dari 4.700 lalu dibagikan dengan frekuensi atau jumlah siswa yang didata dari kelas 12F bagi 30 yang menghasilkan 156,6 sekian. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yusufan. Kali ini saya akan mencari media dan data tunggal. Jadi teman-teman, karena jumlah frekuensi kami 30 genap, maka kami menggunakan rumus media data genap. Jadi rumusnya itu 1/2 dalam huruf X bagi 2 ditambah F bagi 2 tambah 1 tutup kurung. Jadi kita bagi 2 frekuensinya yaitu 1/2 dalam huruf 30 dibagi 2 tambah 30 dibagi 2 tambah 1. Jadi teman-teman, langsung saja kita bagi 30 dibagi 2 itu sama dengan 15.
ditambah 30 dibagi 2 itu juga hasilnya 12 ditambah 1 sama dengan 31 lalu kita bagi dengan per 2 yang hasilnya itu sama dengan 15,5. Sekian ya, terima kasih. Jadi ini dia hasil medianya. Terima kasih. Halo teman-teman, baik, pada hari ini saya akan mencari mean dari data yang telah disajikan. Baik, rumus dari mean adalah X sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Fi adalah frekuensi dan Xi adalah nilai tengah. Baik, langkah pertama untuk menentukan mean yaitu dengan menjumlahkan tepi bawah dan tepi atas suatu interval. Lalu setelah mendapatkan hasil, kita bagi hasilnya dengan 2. Begitupun seterusnya. Interval yang pertama adalah tepi bawah 146 dan 150 tepi atas. Dijumlahkan lalu dibagi dengan 2, yang hasilnya sama dengan 148. Lalu interval yang kedua, tepi bawah 151 dan tepi atas 155. Dijumlahkan lalu dibagi dengan 2, yang hasilnya sama dengan 153. Interval yang ketiga 156 tepi bawah dan tepi atas 160 dijumlahkan lalu dibagi dengan 2, yang hasilnya 158. Interval yang keempat tepi bawah 161 dan tepi atas 165 dijumlahkan lalu dibagi dengan 2, yang hasilnya 163. Interval yang kelima adalah tepi bawah yaitu 166 dan tepi atas 170 dijumlahkan lalu dibagi dengan 2, yang hasilnya sama dengan 168. Lalu interval yang terakhir tepi bawah 171 dan tepi atas 175 dijumlahkan lalu dibagi dengan 2, yang hasilnya sama dengan 173. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai tengah dikali dengan frekuensi. Yang pertama, nilai tengah 148 dikali dengan 6 sama dengan 888. Lalu nilai tengah yang kedua yaitu 163 dikali dengan 8 sama dengan 1224. Baik, nilai tengah yang ketiga adalah 158 dikali 7 sama dengan 1106. Lalu yang nilai tengah yang keempat adalah 163 dikali 7 sama dengan 1141. Yang nilai tengah yang kelima adalah 168 dikali 1 sama dengan 168. Dan yang terakhir 173 dikali 1 sama dengan 173. Setelah itu teman-teman kita jumlahkan nilai dari nilai tengah yang dikali dengan frekuensi, yang hasilnya sama dengan 4.700. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Per 700 per 30 lalu sama dengan dan hasilnya ini. Terima kasih.
Valencia Firman, biasa disampakannya saya dari kelompok 5. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan cara untuk mencari modus dari data berkelompok. Nah, rumus untuk mencari modus data berkelompok di sini teman-teman adalah tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dalam kurung dikali dengan P atau panjang kelas. Nah, teman-teman, untuk menentukan modus ini kita lihat di tabel frekuensi ini mana nilai atau frekuensi yang sering muncul. Di sini kita bisa lihat yang paling banyak di sini adalah 8. Jadi kita bisa ambil nilai 151 sebagai tepi bawahnya. 151 ini teman-teman dikurang dengan 0,5. Jadi 150,5. Nah, kemudian kita mencari D1 ini atau selisih dari frekuensi dari modus ini dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi kita bisa lihat selisihnya di sini tadi ada 2. Berarti D1-nya di sini adalah 2. Sementara D2 ini teman-teman adalah selisih dari frekuensi setelah modus. Kita bisa lihat di sini selisihnya adalah 1. Berarti D2-nya di sini 1. Kemudian P ini teman-teman merupakan jarak kelas ataupun jarak interval. Nah, di sini kami menggunakan jarak interval sepanjang 5. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Jadi, tepi bawahnya tadi ini adalah 150,5 ditambah dalam kurung D1-nya tadi itu 2 per D1 ini tadi 2 ditambah D2-nya tadi 1 dikali dengan P yaitu 5. Berikutnya 150,5 ditambah 2 per 2 tambah 1 3 5. Kemudian 150,5 ditambah 2 dikali 5. 2 kali 5 kan 10 per 3. Nah, kemudian kita ubah pecahan 10 per 3 ini ke bentuk desimal. Jadinya 150,5 ditambah 3,3 sama dengan 158,83. Nah, teman-teman, ini adalah modus dari data berkelompok berikut. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Valentina Mediawati Widitanto. Saya dari kelompok 5 kelas 12A. Dan selanjutnya saya akan memberikan penjelasan untuk mencari median. Nah, rumus median yaitu 1/2 dikali dengan N juga kurang frekuensi kumulatif atau frekuensi sebelum kelas median dibagi sama dengan frekuensi setelah kelas median. Nah, kita langsung masukkan ke dalam rumus. 1/2 dikali dengan banyaknya data atau N sama dengan 30. Nah, hasil dari ini sama dengan 15. Nah, ini merupakan kelas mediannya. Lalu yang berikutnya kita akan mencari hasil pengurangan dari tepi bawah kurang dengan batas bawah. Nah, tepi bawahnya yakni 156 dikurang dengan batas bawahnya yaitu 0,5, yakni sama dengan 155,5.
Nah, berikutnya saya akan memberikan panjang kelas yang kami gunakan yaitu 5. Panjang kelas interval yang kami gunakan yakni 5. Lalu yang berikutnya kita masukkan lagi ke dalam rumus. Tepi bawah sama dengan 1/2 N banyak atau banyaknya data, frekuensi kumulatif atau frekuensi sebelum kelas median, lalu dibagi dengan frekuensi setelah kelas median dalam kurung dikali dengan panjangnya kelas atau P. Lalu langsung masukkan tepi bawahnya yakni 155,5. Lalu dalam kurung 1/2 di hasilnya tadi 15. Nah, frekuensi sebelum kelas median yakni 14 dibagi dengan 7. Nah, frekuensi kelas mediannya yakni 7, lalu dikali dengan panjang interval kelas sama dengan 5. Hasil dari pengurangan ini yakni 1/7. Lalu yang berikutnya 1/7 ini dikali dengan panjangnya kelas yakni 5. Lalu tepi bawah kelas yakni 155,5 ditambah dengan hasil dari 1/7 dikali 5 yakni 0,71. Hasil dari 155,5 ditambah dengan 0,71 yakni 156,21. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Halo semuanya. Jadi pada video sebelumnya kami sudah menjelaskan cara untuk mencari median dan modus baik dari data tunggal ataupun data berkelompok. Jadi pada video kali ini kami akan membuat histogram dari data tinggi badan dari anak kelas 12F. Nah, di sini teman-teman kami sudah menyediakan alat dan bahan. Bahan yang pertama ada styrofoam dan ada styrofoam sama kaca. garis sama lem. Dan di sini kami sudah membuat kertas kuraman histogramnya sebagai panduan kami. Menyelesaikan pembuatan histogram berkaitan dengan data tinggi badan dari anak kelas 12 M. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat tepi bawahnya itu 145,5. Kenapa 145,5? Karena pada kelas yang pertama itu dia punya tepi bawahnya itu 146. Nah, dikurangkan 0,5 jadinya 145,5. Sementara tepi atas di kelas yang pertama ini tadi 150. Kenapa di sini kami tulis 150,5? Karena tepi atas itu biasanya ditambah dengan 0,5. Itu saja penjelasan dari kami. Sekian dan terima kasih.